Pola hubungan politik dan birokrasi di Indonesia. Hubungan politik birokrasi di Indonesia pada saat ini menjadi wacana menarik untuk dicermati. Pola hubungan politik birokrasi yang diistilahkan oleh beberapa ahli yakni relasi antara cinta dan benci menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Politik birokrasi adalah dua sejoli yang dianalogikan sedang berpacaran. Layaknya orang yang sedang berpacaran akan selalu ada dua perasaan yang muncul silih berganti, yaitu perasaan cinta dan benci. Di satu sisi mereka ingin selalu berdekatan dan bekerja sama, tetapi di sisi lain ingin saling menjauh dan berdiri sendiri. Dengan analogi ini, maka hubungan politik birokrasi ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan atau unseparate, tetapi berdiri sendiri, integrated. Konsep politik dan birokrasi. Politik pada dasarnya erat kaitannya dengan kekuasaan atau power. Politik merupakan sarana untuk memaksakan kehendak suatu pihak kepada pihak lain dengan cara-cara tertentu. Seseorang berpolitik orientasinya dalam memperoleh kekuasaan. Logikanya, setelah berkuasa dengan kekuasaan yang dimiliki, maka ia akan menanamkan pengaruhnya kepada orang lain. Anggota DPR misalnya, ia dicalonkan oleh partainya sehingga ia duduk di legislatif, maka setelah ia menjabat sebagai legislator, maka ia akan memasukkan kepentingan-kepentingan partainya, kepentingan pribadinya, dan kepentingan konstituennya dalam setiap kebijakan yang dirumuskan oleh DPR. Tipe ideal birokrasi. Ketika membicarakan karakteristik birokrasi, kita tidak bisa berpaling dari Max Weber. Sosiolog asal Jerman ini merupakan orang pertama yang meletakkan dasar-dasar dan karakteristik organisasi modern yang kemudian dikenal dengan birokrasi. Menurut Weber, ada beberapa karakteristik atau ideal type yang harus dimiliki oleh birokrasi. Karakteristik tersebut menurut Robbins sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Adanya job description yang jelas untuk setiap bawahan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Kedua, hierarki kewenangan. Jenjang kepangkatan yang disusun secara tegas yang mendeskripsikan kewenangan atasan dan bawahan. Yang ketiga, formalisasi. Aturan-aturan formal yang mengatur tata hubungan anggota organisasi. Setiap orang dalam organisasi bekerja sesuai dengan tuntunan yang telah tersedia sehingga pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Keempat, impersonal. Tidak mengenal adanya hubungan saudara, pertemuan dan perkoncoan karena pola hubungan didasarkan atas rasionalitas. Yang kelima, penempatan pegawai berdasarkan kemampuan. Seleksi pegawai dilakukan dengan ketat sesuai dengan kompetensinya. Bagi pegawai yang lulus seleksi, penggunaan standar kompetensi yang ketat, keilmuan dan keterampilan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Yang keenam, jenjang karir bagi pegawai. Kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuannya karena intensitas pekerjaan yang semakin meningkat dan rumit. Ketujuh, kehidupan organisasi dipisahkan dari kehidupan pribadi. Organisasi dijalankan tanpa terkooptasi oleh kepentingan pribadi. Pejabat politik dan pejabat birokrasi. Hadirnya partai politik dalam suatu sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap tatanan birokrasi pemerintah. Jabatan-jabatan dalam suatu departemen di Indonesia terdiri dari jabatan politik atau non-karir dan jabatan birokrasi atau karir. Implikasinya adalah politisi-politisi yang memperoleh kekuasaan politik melalui pemilihan umum menempati jabatan politik sebagai pimpinan departemen. Sedangkan jabatan di bawahnya seperti jabatan sekjen, dirjen, dan irjen dijabat oleh pegawai-pegawai profesional atau birokrat karir. Era Orde Lama. Setelah berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, pemerintahan dijalankan oleh Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Seiring dengan perkembangan bangsa pada saat itu, sistem pemerintahan selalu mengalami perubahan. Beberapa kali Indonesia bongkar pasang setiap pemerintahan, dimulai dari sistem presidensial, sistem parlementer dan
kembali ke sistem presidensial hingga sekarang. Era Orde Baru, pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan ini dilakukan di dalam sidang istimewa MPR dalam ketetapannya 1967 mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu maka berakhirlah pemerintahan Orde Lama di bawah kepentingan Soekarno dan digantikan oleh rezim yang baru yang kemudian dikenal dengan Orde Baru di bawah komando Soeharto. Penutup. Secara umum dapat disimpulkan bahwa politisasi birokrasi di Indonesia telah berlangsung sejak lama hingga saat ini, dimulai dari periode prakolonial atau kerajaan, kolonial, penjajahan, dan pasca kolonial. Politisasi birokrasi pada masa kerajaan mengambil bentuk dari lemahnya kursi tawar birokrasi terhadap raja karena dominannya kekuasaan raja. Akibatnya birokrasi lebih berorientasi kepada kepentingan raja dan keluarga raja dibandingkan melayani rakyat. Pada periode kolonial, kuatnya dominasi penjajah Belanda telah berimplikasi menyebabkan terjadinya politisasi birokrasi. Belanda memiliki otoritas penuh untuk memilih pejabat-pejabat pribumi atau birokrat dan dari kalangan priayi untuk menerapkan kebijakan kepada rakyat. Rakyat semakin menderita karena birokrasi publik sebagai aktor pelayanan publik atau public service actor lebih mengabdi kepada kepentingan Belanda ketimbang melayani masyarakat.